Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Hamsyah, NIM H03193308 dari kelas Pendidikan Biologi A, angkatan 2019. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengembangan media ajar. Yang pertama yaitu pengertian media ajar, kedua pengertian pengembangan media ajar, yang ketiga prinsip pengembangan media ajar, yang keempat macam-macam media ajar, dan yang kelima prosedur pengembangan media ajar. Nah, semua ini akan dijelaskan satu persatu. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian media ajar. Nah, apa sih itu media ajar? Media ajar secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batas ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai prosedur yang sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam belajar secara lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan media ajar. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan media ajar. Nah, pengembangan media ajar adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu tadi pengertian media ajar dan pengembangan media ajar. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suparman dengan NIM H031908. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, materi yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar sebagai yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam mengembangkan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran, diantaranya meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Ketiga penetapan prinsip-prinsip tersebut akan saya paparkan. Nah, yang pertama adalah mengenai prinsip relevansi. Artinya adalah keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Cara termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, materi konsep, materi mengenai prinsip
prosedur aspek sikap atau aspek psikomotorik, sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK dan KD. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu prinsip konsistensi. Artinya keajengan, artinya ada kesesuaian atau jumlah banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin diberikan atau dibelajarkan mencukup keempat keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Nah, yang terakhir adalah prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar dan yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu untuk mencapai SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk dipelajarinya. Nah, demikianlah tadi mengenai pengembangan atau prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, materi selanjutnya adalah akan disampaikan oleh teman saya, yakni Darlia. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Farman. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam media ajar dan prosedur pengembangan media ajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam media belajar. Adapun macam-macam media belajar itu, yang pertama media visual. Jadi, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Contoh dari media visual ini adalah poster, foto, dan slide. Yang kedua, media audio. Pengertian media audio untuk pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau pengirim suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga itu media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Sudah barang tentu apabila kita menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada para peserta didik. Contoh dari media audiovisual ini diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara atau sound slide, dan pembelajaran dengan komputer. Adapun contoh dari baiklah, materi selanjutnya yaitu prosedur pengembangan media ajar. Dalam pengembangan media ajar ada 6 langkah yang harus diambil. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi, kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Terus yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif dengan operasional dan khas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik,
ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku peserta didik yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat diakronimkan dalam ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Terus yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurannya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Yang kelima, menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang terakhir itu atau yang keenam, mengadakan tes uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran tersebut. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.